Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, Mbak, Bu Ade, rekan-rekan semua, Pak Kepala Desa, Pak Angkut Join dari Desa Bangsal, Sumatera Selatan, dan rekan-rekan dari seluruh Indonesia, Bu Ade ya, dari Papua, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan seterusnya. Semoga sehat semua, berbahagia semua. Diskusi sore ini luar biasa ya, teman-teman Serikat Hijau, apa namanya, mempunyai agenda yang rutin ya Bu Ade ya, terkait Ya, dengan 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ya, Green Sunday Discussion Serikat Hijau Indonesia dan Republik Hijau. Dan kebetulan di siang ini menjelang sore temanya desa sebagai lanskap kedaulatan pangan dan kemandirian ekonomi politik. Nah, pada siang menuju sore ini, izinkan saya menyampaikan beberapa gagasan dan pikiran secara umum ya. Nanti mungkin spesifik melalui pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, eh, mahasiswa, pendamping desa, kepala desa, dan aktivis pedesaan, dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Semoga semua sehat walafiat. Luar biasa nih pesertanya lengkap Bu Ade ya. Dari perempuan maupun laki-laki juga saya lihat cukup banyak. Nah, dari sesuai tema yang disampaikan di awal oleh Serikat Hijau ini terkait dengan naskah pedesaan, secara teoretik memang kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, yang disebut dan dimaksud dengan desa itu kan setidaknya ada beberapa hal ya. Secara lanskap pertama, pasti lahan pertanian dominan, apakah dia pertanian dalam arti luas ya, yang di dalamnya ada perkebunan, perikanan maupun peternakan, itu dominan biasanya. Kemudian juga secara aktivitas ekonomi masih sangat besar dan ketergantungan terhadap lahan ya, di pedesaan tersebut. Dan yang ketiga adalah nuansa agraris ini menjadi corak pokok dari lanskap pedesaan, yaitu sebagian besar akibat dominannya lahan pertanian, maka sebagian besar adalah berprofesi sebagai petani dalam arti luas. Karena petani sekarang tidak hanya dibatasi petani sawah ya, tapi juga dia beternak, dia juga perikanan, tambak di darat maupun pinggir laut, dan seterusnya. Nah, yang jadi soal adalah saat ini akibat dan memang ya, fungsi lahan pertanian memiliki peran dan fungsi yang strategis bagi masyarakat Indonesia yang di pedesaan, yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Maka kita sebut saja bahwa lahan itu tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tapi juga nilai sosial, bahkan memiliki nilai religius. Benar nggak? Apalagi teman-teman di Papua atau di masyarakat adat ya, yang masih kuat dan kental hubungan antara alam dan kehidupannya ya. Nah, seperti di masyarakat Kalimantan misalnya, Papua di saya pernah ke DIY, Paniai, eh, DIY, Paniai, Dogiai di sana, bagaimana hubungan antara alam dan masyarakatnya itu tidak hanya bisa disebut saling ketergantungan, tapi dia menyatu. Jadi alam hidup bersama masyarakat, masyarakat hidup di dalam alam tersebut. Jadi konteksnya adalah lahan tidak hanya soal nilai ekonomis, tapi juga sosial dan religius. Dan kalau kita lihat daerah-daerah yang perkembangannya meninggalkan ikatan emosional sosial religius ini, mulai ekonomis itu lebih banyak di daerah-daerah menuju urban ya. Kalau di Sumatera Selatan misalnya ada Indralaya, dulu daerah pertanian, perkebunan, sekarang udah mulai menuju urban karena masuknya kampus dan jalan tol dan seterusnya. Dan mungkin kalau di daerah Jabodetabek, Bapak Ibu sekalian yang tinggal di daerah sini, itu di Tangerang Selatan ya, Bekasi, Kerawang, dan seterusnya, itu menjadi daerah periphery, pinggiran urban yang corak masyarakatnya itu mungkin tadi moderatornya sosiologis ya, bisa menarik itu Bu Ade untuk diteliti bagaimana perkembangan corak produksi, corak ekonomi dan masyarakat di
di urban ini, setengahnya adalah agraris, setengahnya sudah perkotaan karena sudah masuk pabrik-pabrik industri di sana. Nah, balik lagi kepada lahan tersebut, dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, maka lahan merupakan sumber sumber alam ya yang sangat pokok ya dalam usaha pertanian, terutama apa namanya penguasaan dan kesuburannya. Karena apa? Karena lahan tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan terus meningkat. Nah, yang kita hadapi saat ini adalah lanskap pedesaan tidak hanya berubah terjadi alih fungsi terhadap lahannya, tapi yang lebih ngeri ini Bu Ade, Pak Moderator, Pak Kasogi, dan teman-teman semua adalah adanya alih kepemilikan. Kalau alih fungsi misalnya dari lahan pertanian pangan menjadi non pertanian menjadi kos-kosan, jadi rumah ya. Kalau itu masih dimiliki oleh petani-petani tersebut yang memang ada kebutuhan, misalnya dari anak apa dia punya anak 3 atau 4, kemudian anaknya menikah butuh rumah, dibangun rumah di lahan pekarangan dan seterusnya, itu masih masih lebih baik dibandingkan dengan sudah terjadi alih fungsi, terjadi juga alih kepemilikan. Itu yang mengerikan. Kalau Bapak Ibu cek misalnya di kampung masing-masing di Sulawesi Selatan misalnya, yang sudah ada jalan tol, pinggir-pinggir bandara dan seterusnya, atau di Sulawesi apa di Sumatera Barat ya atau Sumatera Selatan, Lampung, itu bisa dicek bagaimana tidak hanya terjadi alih fungsi tapi juga terjadi alih kepemilikan dari lahan-lahan yang dimiliki oleh keluarga tani menjadi lahan-lahan yang dimiliki oleh keluarga-keluarga non petani dari perkotaan maupun dari daerah lain. Ini menjadi ancaman sebenarnya terhadap khususnya pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan, serta mempunyai implikasi yang serius saya pikir terhadap produksi pangan, kemudian juga landscape ya, lingkungan fisik pedesaan, serta tentunya berdampak kurang baik dan negatif terhadap kesejahteraan masyarakat petani yang memang kehidupannya bergantung pada lahannya. Maka kalau kita cek di kampung masing-masing, tetangga-tetangga kita lihat saja kiri kanannya apakah sudah makin berkurang anak keturunannya menjadi petani, kemudian jadi Gojek ya, kemudian habis Gojek dia pindah ke perkotaan, ke daerah Tangerang atau Nganjuk sekarang yang sudah mulai banyak industri pabrikan, atau di Jawa ini ada di Kendal ya, udah industri Semarang pindah ke Kendal akibat jalan tol dan seterusnya. Bukan kita menolak pembangunan infrastruktur yang menyambungkan antar kota, mempermudah transportasi hasil pertanian ya, mempermudah supply chain manajemennya supaya lebih mudah, logistik juga lebih murah, hasil pertanian lebih cepat sampai ke konsumen biasanya di perkotaan dan seterusnya, tapi juga harus digarisbawahi implikasi terhadap eh, kerakusan butuh lahan tersebut. Maksudnya adalah masyarakat perkotaan yang nilai surplusnya tinggi, dia tidak hanya butuh lahan-lahan di kota sebagai rumah, tapi juga mereka ekspansi ke daerah-daerah yang mudah dijangkau secara infrastruktur dan konektivitasnya ya, melalui jalan tol, melalui bandara dan seterusnya, pesawat, dia beli lahan-lahan di pedesaan, kemudian dikuasai, dimiliki secara luas kayak gitu. Dan tidak hanya misalnya kalau secara perusahaan di Sumatera Selatan, Sumatera Utara, ya, Bengkulu bahkan itu adalah penguasaan yang sangat luas oleh perusahaan-perusahaan perkebunan sawit. Nah, kalau secara pribadi-pribadi mungkin makin meluas sejak adanya muncul infrastruktur yang makin bagus. Bapak Ibu sekalian, ini juga sebenarnya bagi kita ya, penggiat pedesaan ada peluang. Peluang misalnya adalah menggunakan regulasi yang ada, yaitu Undang-Undang lahan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Undang-Undang 41 2009 kalau nggak salah, itu menyebutkan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan
atau LP2B itu merupakan kawasan ya, landscape lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi, kemudian juga dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Jadi kita ada peluang di sana, tinggal bagaimana setiap pemerintah daerah, pemerintah desa itu bisa menerjemahkan peraturan perundangan di Undang-Undang 41 2009 tersebut. Misalnya saya pernah mengasistensi di beberapa provinsi dan kabupaten di Sumsel, itu juga sudah ada itu Bu Ade, Pak Kasogi dan teman-teman sekalian, perda terkait dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Jadi pemerintah memberikan insentif, kemudian menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan pertanian pangan, tidak boleh dikonversi, kemudian dikasih insentif pajak dan seterusnya, dimudahkan subsidi pupuknya, kemudian disambungkan dengan perum bulog, misalnya dia adalah petani padi dengan harga sesuai dengan harga HET ya, harga eceran tertinggi dari pemerintah. Itu mungkin dari saya sebagai pemicu diskusi ya, stimulus diskusi di sore ini. Mungkin masih ada waktu yang panjang, bisa kita diskusi lebih lanjut, tanya jawab dan seterusnya. Tapi intinya yang harus digarisbawahi bahwa bukannya pedesaan tidak boleh maju secara infrastruktur, tapi yang harus diwaspadai adalah terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan dan juga alih kepemilikan. Itu yang harus kita waspadai, karena itu akan mengancam tidak hanya soal pangan nasional, mengancam justru pangan dari petani atau masyarakat penduduk desa tersebut secara produksinya maupun secara lahannya. Itu ngeri itu sangat mengerikan, karena dari beberapa wilayah yang saya datangi itu Sumatera Utara terakhir kemarin, kemudian juga Jawa Barat sudah yang ditanya lagi itu di Kerawang dan seterusnya, Tangerang Selatan dan seterusnya, itu sudah sangat memprihatinkan terjadinya alih fungsi lahan ke pertanian ke non pertanian dan alih kepemilikan lahan dari masyarakat ke luar masyarakat desa tersebut. Dan sebagai catatan misalnya yang disebut negara maju itu ya itu adalah negara yang memang bisa mempertahankan lahan pertanian pangannya kayak gitu. Nah, itu seperti Amerika, Eropa, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Bagaimana misalnya Amerika itu kalau kita cek 70% kawasannya itu secara nasional itu justru adalah kawasan perdesaan. Mereka produksi kedelai, produksi gandum yang sangat luas. Jadi kita jangan tertipu misalnya di film-film atau di berita-berita itu ada gedung-gedung tinggi New York dan seterusnya. Tapi sebenarnya di kawasan-kawasan lainnya di Texas itu peternakan sapi dan seterusnya itu yang jarang diketahui orang banyak. Yang khususnya untuk kita ya, bahwa di sana juga lahan pertanian perkebunan peternakannya sangat-sangat luas, hampir 70% dari jumlah lahan nasional mereka, dan subsidinya juga sangat besar, tidak hanya mensubsidi pajaknya tapi juga mensubsidi misalnya sapinya, kemudian produknya dan seterusnya. Jadi apa yang dimaksud dengan desa yang maju itu kita pastikan bahwa kebutuhan primer sekolah, kesehatan, puskesmas dan lain-lainnya, kemudian infrastruktur jalan usaha tani ya, jitut dan seterusnya itu bisa tersedia ya, justru bukan dalam rangka mempermudah alih fungsi lahan, tapi justru mempermudah transportasi konektivitas produk hasil pertanian yang mentah ini diolah dan didistribusikan ke perkotaan dan seterusnya. Untuk nasional ketahanan pangan, walaupun sebenarnya nomenklatur yang pendekatan teman-teman adalah kedaulatan pangan ya, lebih kepada pendekatan berbasis hak ya. Kalau ketahanan pangan kan dia berbasis bagaimana pangan itu tersedia, tapi tidak memperdulikan dari mana pangan itu berasal, bagaimana situasinya dan seterusnya. Nah, di rembuk pangan itu kita beberapa rumusan prioritas ini murni dari peserta semua. Bahkan UKP saat itu lakukan adalah yang pertama ada keinginan kuat bagaimana adanya penguatan pangan lokal. Itu sejalan dengan yang disampaikan oleh Bu Ade, agar ketergantungan kita terhadap impor pangan itu
bisa dikurangi. Nah, teman-teman juga jangan terjebak misalnya hanya fokus kepada import beras misalnya ya, import beras, tapi kita lupa ternyata import gandum kita itu 100% sampai sekarang, itu melebihi beras, setiap tahun tenang-tenang aja itu, nilainya, belasan triliun juga setiap tiap tahunnya dan itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan tertentu saja sampai detik ini dan itu tidak ada yang mempermasalahkan kayak gitu. Nah, yang kita khawatirkan misalnya gerakan diversifikasi pangan, karbohidrat dari beras ke non beras itu justru ketergantungan lebih ngeri nanti adalah ke gandum, roti ya, roti-rotian dan mie instan dan seterusnya. Ini harus menjadi perhatian kita juga. Saya punya pengalaman misalnya di Sumatera Selatan masuk ke wilayah desa agak dalam ya, karena dia ingin menghormati kita, itu kita disuguhkan makanan apa, mohon maaf nih, mie instan, kemudian sama sarden ya, yang kalengan, ikan kalengan, padahal kawasan itu, daerah kawasan yang namanya Lebak Lebung itu, Bu Ade tahu tuh, itu kawasan produksi ikan, itu ada ikan patin, ikan lele, ikan toman, kayak gitu. Jadi, karena kita orang luar ya, dianggap orang kota, disuguhkan itu. Pas kita kasih pengertian, itu makanan yang Bapak Ibu di desa itu, kayak patin, toman, gabus dan lain-lain itu makanan mewah bagi orang kota saya bilang. Kalau makanan kalengan dan apa mie instan ini itu junk food maksudnya makanan yang memang sepertinya mewah bagi mereka di pedalaman ya karena memang jarang ketemu. Jadi dia menyuguhkan makanan itu memang perlu pendidikan-pendidikan yang basic ya kepada masyarakat di pedalaman khususnya terkait dengan pilihan-pilihan makanan yang akan menyebabkan nanti soal politik pangan kita jalan apa enggak. Nah, kemudian yang kedua nih sejalan dengan paparan Pak Borni tadi, penguatan pangan lokal juga didukung oleh implementasi dana desa ya, yang Undang-Undang Nomor 28 2022 terkait dengan APBN 2022 yang di dalamnya menyebutkan bahwa ada untuk pemulihan ekonomi ya BLT 10 sampai 25%, kemiskinan ekstrim dan seterusnya. Untuk dana untuk ketahanan pangan itu 20% dari dana desa tersebut. Nah, itu mungkin menjadi bagian dari strategi bagaimana pangan lokal itu dibangkitkan kembali ya. Kemudian BUMDes ya, bagaimana arahnya adalah juga melayani sebagai lumbung desa, selain dengan bisnis-bisnis ekonominya juga dia melakukan hal tersebut dan menurut Badan Ketahanan Pangan ya Kementerian Pertanian itu kita itu adalah negara terbesar ya keanekaragaman hayatinya nomor 3 di dunia tapi jangan sampai terlena karena apa? Karena politik pangan Orde Baru saat itu adalah berasisasi karena beras yang paling mudah ya dia diproduksi besar di Pulau Jawa, infrastrukturnya sudah tersedia, waduk-waduk yang tersedia, teknologinya ada, kemudian penggilingannya tersedia, dalam bentuk beras bisa disimpan tahunan kayak gitu. Mutunya turun agak lama dibandingkan dengan misalnya pisang, ya, sagu, kentang, dia nggak bisa secepat dan mobilisasinya seperti beras. Akibatnya apa? Pilihan saat Orde Baru itu adalah seluruh orang makan beras, akhirnya menjadi aspek sosiologis ya Pak Adnan ya. Pak Adnan Gasogi dia orang sosiologis. Misalnya ketika orang di daerah tidak makan beras, dia makan tiwul ya atau makan sagu, itu stigmanya wah miskin kayak gitu. Padahal sekarang untuk unsur kesehatan diversifikasi karbohidrat sangat penting. Orang-orang yang kaya sekarang bisa makan sagu, makan apa sarapan singkong, ubi kayak gitu kalau di kota-kota besar. Kalau makan beras justru sekarang dianggap apa namanya bisa obesitas ya dan seterusnya. Sampai di Papua pun atau pengalaman saya pribadi lah datang ke NTT di Maumere yang dianggap lapar dan miskin itu ketika nggak ada beras. Padahal di sana ada apa? Ada labu, ada apa namanya tuh Ya eh, sagu. sagu. jagung. Nah, ini yang besar-besar tuh buahnya tuh apukat, apukatnya gede-gede itu apukatnya sangat saya sampai bawa pulang tuh apukatnya gede-gede dan manis sekali. Dan ketika mereka gagal panen coklat, nggak bisa beli beras, kita dari saat itu dari apa Badan Ketahanan Pangan ngecek ke sana, ternyata enggak.
mereka anggap lapar dan miskin kelaparan itu karena nggak ada beras, padahal di situ tersedia labu, alpukat, kacang hijau dan seterusnya. Apa yang terjadi? Di sana labunya itu, mohon maaf nih, bukannya stigma ya, tapi kenyataan labunya itu kemudian alpukatnya itu diaduk ya, dikukus gitu, direbus untuk apa? Makanan babi di sana kayak gitu. Dan orangnya padahal kita kasih pengertian bahwa alpukat itu kan sumber karbohidrat juga bagus untuk manusia juga di kesehatan, dan itu terbukti kan. Misalnya kalau teman-teman lihat misalnya perempuan-perempuan Amerika Latin ya yang Miss Universe itu kan sarapannya alpukat, itu makanan alpukat ya, Amerika Latin kayak gitu. Dan itu memang uh, edukasi itu sangat penting di masyarakat. Sampai ada anekdot di NTT itu jual pisang, beli pisang goreng kayak gitu. Itu anekdot yang saya pikir sangat dalam ya, situasi tersebut. Dan ini bagaimana kita membangkitkan lagi pangan Nusantara. Itu ada 77 jenis karbohidrat, 389 jenis buah-buahan, 75 jenis sumber protein, 228 jenis sayuran. Nah, sayuran, kalau saya tinggal di kota ini, sayuran apa ibu-ibu, bapak sekalian? Itu pertama kangkung, bayam, ya, selada. Itu tiga itu aja tuh. Padahal ada 228 jenis sayuran kayak gitu. Nah, kita di kota ini ketika ada misalnya dari Dinas Pertanian Perkotaan, kita bikin hidroponik, itu aja tuh, kangkung, selada air, bayam, itu tiga jenis itu. Padahal ada 228 jenis sayuran. Demikian juga kacang-kacangan yang kita kenal, kacang hijau, kacang merah, kacang hitam. Tiga itu aja, ternyata banyak, kacang koro dan seterusnya, kacang tanah. Rempah dan bumbu ada 110 jenis ya. Bahan minuman ada 40 jenis. Nah, ini mungkin teman-teman eh, pendamping desa atau PLD yang ujung tombak dari Kementerian Desa dan Republik ini ya, CCTV-nya itu mungkin pengetahuan-pengetahuan ini bisa disebarkan dan dipraktekkan di daerah masing-masing. Dan saya yakin kalau ini bisa tersebar, ketika beras kita harga tinggi dan produksi tidak mencukupi 100% misalnya, tidak perlu impor beras, karena banyak alternatif sumber-sumber karbohidrat. Tidak hanya beras, ada sagu ya, kemudian ada talas, ada kentang, dan ketika di Wonosobo misalnya, ada nggak Wonosobo sini, ada juga rasgung kan, beras jagung. Saya juga ngerasain nikmat juga kayak gitu. Kemudian juga ada ubi kayu dan seterusnya. Nah, ini adalah hal-hal strategis yang sifatnya seperti remeh-temeh ya, tapi sangat penting, vital bagi Indonesia yang kepulauan, kemudian jumlah penduduknya sangat besar. Sebentar lagi kita, dan sekarang sudah mulai menikmati bonus demografi ya. Kita akan mencapai 300 juta penduduk, hampir 70%-nya, 68,9% adalah anak-anak muda produktif. Bayangin kalau kita gagal mengoptimalkan menggunakan kesempatan ini, kita akan menjadi negara gagal, dan orang-orang yang produktif ini menjadi beban negara kayak gitu. Dan itu sangat penting pendekatannya melalui pangan. Kemudian di rembuk pangan tersebut juga misalnya bagaimana penghargaan ya, misalnya melalui Kementerian Desa memberikan penghargaan-penghargaan kepada kaum tani. Selama ini kan petani bertahun-tahun panas, kepanasan, kehujanan dan seterusnya, nanam pangan dianggap hanya siklus ekonomi biasa aja. Harusnya kan dia diberi penghargaan ketika misalnya dia bisa menjaga desa itu surplus berasnya, surplus kentangnya, jagungnya gitu. Itu nggak ada yang menghargai sama sekali. Nah, ini nomor 3 ini dari teman-teman petani, mereka butuh direkognisi, itu butuh dihargai bahwa pekerjaan mereka itu menjadi bagian yang penting juga di Republik ini. Tidak hanya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administrasi, birokrasi pemerintahan yang dianggap penting. Kemudian nomor 4, ini juga mungkin di pendamping desa dan lokal desa juga udah banyak ya, misalnya bagaimana membuat website informasi pangan ya, yang bisa mudah diakses oleh berbagai kalangan dan masyarakat secara langsung. Nah, aksi prioritas pertama adalah kita diminta untuk intervensi pada daerah-daerah rawan pangan. Dari 600 ya desa ya, kabupaten kota, itu 14%-nya itu adalah daerah rawan pangan yang harus kita sasar menjadi daerah-daerah
prioritas intervensi kita untuk dipulihkan ketahanan pangannya. Kemudian juga apa yang kita diskusikan di sini tadi adalah ternyata juga terjadi alih fungsi tanah di sini, alih fungsi tanah jual beli, kemudian non pertanian ke non pertanian dan seterusnya. Kemudian juga teman-teman di rembuk pangan itu minta identifikasi lahan pertanian. Maksudnya apa? Jadi lahan-lahan itu kita inventarisasi dan kita identifikasi bagaimana ternyata masih banyak lahan-lahan yang lahan tidur. Tadi pengalaman misalnya punya perusahaan ya, diminta untuk dikelola oleh masyarakat dan seterusnya, itu menjadi hal yang penting. Nah, yang menarik ini adalah rekomendasi dari peserta saat itu, rembuk pangan itu adalah mereka membutuhkan pelatihan khususnya petani-petani muda dan studi banding. Nah, itu mungkin dengan Dian Kepri tadi bisa difasilitasi melalui berbagai jaringan ya, apakah SAI ataukah Kementerian Desa dan Pertanian dan seterusnya, bisa mengunjungi daerah Kulon Progo yang bisa menanam cabai, nanam timun ya dengan tanah-tanah yang berpasir di sana, kayak gitu. Dan seterusnya ada bimbingan, maksudnya bimbingan ini adalah pendampingan untuk on farm dan off farmnya. Bagaimana petani tidak hanya berhenti di bahan mentah, tapi juga terjadi hilirisasi produk, kayak gitu. Misalnya dari selama ini ngejual gabah, gimana caranya bisa menjual beras dan seterusnya. Dan yang terakhir juga soal gizi stunting. Ini yang diminta oleh petani saat itu adalah memastikan penyediaan pupuk murah, kemudian ada integrasi antara hulu dan hilir, sehingga petani juga bisa menikmati tingginya harga di hilir. Jadi tidak hanya barang mentahnya juga. Nah, inilah pentingnya BUMDes mungkin di situ. Dia memfasilitasi produk di on farm-nya, diolah menjadi panganan setengah jadi, dan dijual dalam bentuk pangan jadi. Nah, petaninya ini dari hulu sampai hilirnya bisa menikmati rentang profit yang ada. Tidak hanya ketika petani menjual gabahnya misalnya kalau beras ya, atau menjual singkongnya, tapi juga bisa menikmati harga ketika dia menjadi keripik singkong, menjadi beras dan seterusnya. Itu mungkin tambahan teman sekalian. Dan ini terakhir ada ini gambar dari Kementerian Pertanian ya, yaitu terkait dengan situasi global. Bagaimana ini situasi global terkait dengan kedaulatan pangan, yaitu adanya perubahan strategis, lingkungan strategis di global terkait dengan saat ini kemarau yang cukup panjang ya, kemudian juga perang dagang antara Cina, India, Amerika, dan perang Ukraina dan Rusia sampai sekarang dampaknya masih kita rasakan, bagaimana harga-harga naik dan mengganggu supply chain ya, karena selama ini ternyata dunia ini tergantung gandumnya dari Rusia dan Ukraina, termasuk Indonesia. Itu mengakibatkan harga pangan cukup signifikan naik. Kemudian juga secara nasional produksi pertanian terbatas ya, terbatas akibat kemarin kita pengalaman COVID kemarin. Tapi intinya adalah sempat terjadi terganggunya distribusi saat itu, kemudian daya beli masyarakat menurun dan terjadinya PHK. Nah, dalam situasi ini bagaimana kita masih dibebankan untuk meningkatkan produktivitas pangan pokok ya, memperlancar distribusi pangannya seperti apa, memastikan stabilisasi harga, dan mengembangkan buffer stok dan investasi intervensi pasar. Itulah mungkin tadi disinggung misalnya di Bulog. Bulog itu bukan pengambilan kebijakan. Bulog sekarang itu beda dengan Bulog di zaman Orde Baru ya. Bulog sekarang itu hanya operator. Jadi yang memutuskan impor tidak itu adalah pemerintah. Nanti melalui Badan Pangan, Bulog ditugaskan untuk pengadaan luar negeri sebagai cadangan beras pemerintah CBP. Nah, hal ini dilakukan
setelah melihat misalnya perkembangan harga beras tinggi, perkembangan harga gabah tinggi dan seterusnya untuk memberikan equilibrium kestabilan antara harga antara petani dengan produsen kayak gitu. Jadi dia menjadi operator yang ditugaskan oleh pemerintah. Nah, pertimbangannya adalah memastikan ketika harga gabah di tingkat petani rendah, maka Bulog diminta untuk intervensi membeli gabah petani supaya minimal harga sesuai dengan HPP pemerintah. Nah, ketika harga beras tinggi, nah Bulog diminta intervensi melepaskan cadangan beras pemerintah ke pasaran agar produsen juga bisa membeli harga maksimal bisa mencapai harga pembelian pokok pemerintah juga di harga HET, harga eceran tertinggi beras dari pemerintah. Jadi bagaimana menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dengan konsumen. Nah, tapi sekarang kalau kita petakan lagi, siapa konsumen beras? Ya, ternyata petani juga net consumer juga, tidak hanya dia produsen juga, dia menjual gabah tapi juga menjual beras. Nah, inilah apa eh, di antara kedua bandul inilah kita bergerak sebenarnya memastikan semua kepentingan semua stakeholder itu bisa menikmati dan bisa dilindungi oleh negara. Itulah situasinya ternyata selama ini kan kita melihat impor beras, impor pangan itu sebagai sesuatu yang sangat tidak bagus ya, tapi ternyata untuk jangka panjang itu memang sangat merugikan, tapi untuk jangka pendek dia menjaga kestabilan dan seterusnya. Tapi intinya adalah bagaimana sebenarnya bisa mendorong produktivitas nasional, mengurangi impor gandum ya, dan seterusnya, dan meningkatkan umbi-umbian kita ya, sagu-sagu kita, meningkatkan kacang-kacangan kita supaya bisa menjadi negara yang berdaulat pangan. Itu mungkin tambahan dari kami. Terima kasih.